Ini ya cara aku ngebooster aku tuh di HP yang satu ini cuma buat untuk tap-tap. Tapi sinyal aku aja jelek. Ya. Follow ini ya satu. Mana lagi? Ini satu. Mana lagi ada satu lagi? Satu diganti pakai nama dia Kristen sekarang. Oh, udah ganti ya? Bukan, aku pinjamkan dia karena dia nggak punya akun, karena dibuat dipakai ibadah tiap pagi. Oh. Coba kurang apa lah aku kalau memang harus kita yang menolong ya. Jadi passwordnya apa semua aku kasihkan ke dia. Oh. Karena dia nggak bisa live. Oh, kalau nggak bisa ya dia. Jadi aku kasih aja dulu buat dia, nggak apa-apa. Halo, shalom, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, salam santun, salam kenal, salam takjim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, selamat datang di ruangan Lina Wijaya 7. Selamat bermalam minggu di hari yang ke-15, 16 hari ini. Saya tanggal 16 ya. Hari ke-16 di bulan ke-12 di tahun 2023. Puji Tuhan, haleluya. Teman-teman, tes suara dong, cek sound please. Shalom Ma, Nabastala, shalom juga Papa Mama Liahulu, tetap semangat melayani Tuhan Yesus. Iya dong. Semangat. Saya dikonfirmasi dong cek sound. Shalom Bulina, ya shalom juga. Cek sound please. Kalau saya dikonfirmasi cek sound. Aman, oke. Thank you. Siapa yang mau pakai? Kamu mau aku kenalin nggak? Teman-teman, bersama Mak Lina, hari ini ada seorang spesial yang datang dari jauh, dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Nah, datang ke Jakarta bertemu Mak Lina. Kita bersyukur ya, teman ini sedang proses menjadi seorang Katolik. Kita akan doakan bersama-sama sehingga prosesnya menjadi Katolik ini boleh dimudahkan, dilancarkan. Nah, buat teman-teman Katolik yang menyimak live saya, yang juga sudah saya chat, semoga ada sedikit kepedulian agar tanggal 5 Januari sepulangnya saudara kita ini dari Eropa, teman-teman boleh bantu dia, sambut dia, arahkan dia, entah itu katekumen atau apapun, agar dia boleh menjadi seorang Katolik yang sejati. Wah, haleluya, puji Tuhan. Teman-teman mau kenalan nggak? Yang mau kenalan ketik angka 5. Kalau ada yang ketik angka 5 lebih dari 10 orang, maka profilnya akan saya tayangkan. Wah, dia ada duduk di sebelah saya, teman-teman. Sedang makan malam bersama saya. Wah, puji Tuhan, haleluya. Ya, hari makin hari, tahun makin tahun, semakin banyak jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Kita bersyukur, segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, karena dalam Filipi dikatakan, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertekuk menyembah bahwa Yesuslah Allah Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Amin. Wah, udah berapa orang yang ngetik angka 5? Ayo dihitung. Satu orang hanya boleh ketik satu kali, teman-teman. Jangan diulang-ulang dong. Ya, kita fair. Pokoknya lebih dari 15 orang ketik angka 5, orangnya saya tampilkan. Ayo semangat ketik angka 5, 15 orang. Yang hitung siapa? Ayo. Saya tanya dulu, Sister, bersediakah? Bersedia. Ini dipasang mikrofonnya. Bersedia. Teman-teman dengar suaranya dulu, tapi orangnya belum tampil. Puji Tuhan. Nanti kita mau ngobrol, kita tanya dia dari mana, mau apa, terus bagaimana pemahamannya, kenapa memilih Yesus ya, dan kenapa dia memilih menjadi seorang Katolik sejati. Wah, walaupun Mak sendiri bukan seorang Katolik, tapi saya sangat respect dan sangat mendorong teman-teman. Yang penting hijrah dulu, keluar dari kegelapan, masuk dalam terang Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Itu dulu yang utama. Udah lebih 15 orang belum yang ketik angka 5 ya? Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan diulang-ulang. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, baru 14 teman-teman. Satu orang lagi ketik angka 5, jangan diulang-ulang. Saya panggil orangnya. Satu lagi. Pak Ahmad sudah 2 kali, 3 kali ketik. Satu orang lagi yang ketik angka 5. Miss Liana sudah dari tadi. Silakan teman-teman. Oke, thank you, udah 15 dilengkapi oleh seorang Elis. Nah, teman-teman, inilah dia. Welcome Beatrix Lee from Bangka Belitung. Halo. Shalom buat saudara-saudara seiman semuanya.
Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Start di situ dulu. Ya. Mukanya emak perlu dilihat, suaranya aja didengar. Saya mau tanya, ke Jakarta dalam rangka apa? Dalam rangka ketemu Mak Lina. Haleluya, puji Tuhan. Kenapa harus pilih Mak Lina? Karena saya pernah naik ke rumah Mak Lina bertanya tentang Kristen. Jawabannya sangat masuk akal saya. Oh, jadi kekristenan itu harus masuk akal. Harus dong. Kalau Kita nggak kan masuk dikasih akal, kalau nggak masuk akal gimana coba? Kalau nggak masuk akal ya nggak mau ikut lah. Jadi apakah masuk Kristen karena akal atau karena Kristus? Karena Kristus dan karena akal juga. Puji Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal pikiranmu. Haleluya. Lulus ya teman-teman. Kita tes yang pertama sudah lulus. Yang kedua saya mau tanya. Kenapa pilih Kristus? Karena hanya Tuhan Yesus lah penyelamat hidupku, sang juru selamat. Oke, emang sebelum mengenal Kristus bagaimana rasanya? Sebelum mengenal Kristus ya jujur ya, aku orangnya emosian dan nggak begitu takut lah yang namanya dosa ya. Sekarang benar-benar takut. Wah, haleluya, pujian. Emang siap dibaptis ikut Kristus? Siap. Nggak mudah loh ikut Kristus. Nanti menangis-nangis, berdarah-darah, diancam-ancam, dihujat-hujat, gimana tuh? Oh, nggak masalah. Wis, keren, nggak masalah. Lalu masalah apa dong? Yang masalah kalau saya tetap sesat sampai saya dipanggil. Keren ya teman-teman ya. Yang masalah adalah jikalau kita tetap sesat sebelum kita dipanggil. Ya. Wah, puji Tuhan. Ini satu pernyataan iman yang luar biasa. Nah, kira-kira kenapa memilih Katolik? Ini pribadi saya ya. Saya udah pernah coba masuk ke gereja Protestan. Terus saya coba lagi masuk ke gereja Katolik. Di situ saya seperti lebih dekat sama Tuhan. Oke, haleluya. Puji Tuhan ya. Yang penting 3 pilar utama dalam seluruh Katolik ataupun Kristen Protestan itu sama, yaitu Allah Tritunggal, Maha Tinggi, Maha Kudus, Maha Mulia, Alkitab satu-satunya firman Allah, dan Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. 3 pilar utama ini rata ada di semua gereja-gereja Katolik atau gereja-gereja Protestan. Nah, selama 3 pilar ini tidak ada yang ditinggalkan, it's okay, no problem. Oke, selamat menjadi calon Katolik sejati. Nah, teman-teman, tadi ada yang tanya dari Jelita ya kalau nggak salah. Dari Jelita, Jeli Sitinjak. Laki-laki atau perempuan itu, Mak? Silahkan dikonfirmasi. Perempuan dong. Keren ya, perempuan dong. Nah, seperti itu teman-teman ya, udah dijawab ya, udah dikonfirmasi. Kira-kira ada pertanyaan nggak teman-teman? Paling dari Protestan, bukan dari Islam. Oke, kamu sampaikan aja, kamu asalnya dari apa? Aku dari agama Buddha. Nah, teman-teman ya, dia bukan seorang Muslim, tapi dari seorang Buddha. Ketika kita hijrah keluar dari gelap, masuk dalam terang Kristus, maka itu tidak persoalan dari mana. Yang penting menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Teman-teman, berikan pertanyaan yang paling menarik yang sekiranya akan dijawab oleh Beatrix. Nanti akan dapat hadiah dari Mak, 1 buku dari Saat Seminari. Saat itu apa sih? Saya singkatannya lupa deh, Mak. Saat itu Seminari Alkitab Asia Tenggara. Oke, di Malang. Ya, silakan teman-teman berikan 1 pertanyaan yang menarik untuk Beatrix, nanti dijawab. Itu yang paling menarik dan Beatrix mau jawab, itu yang dapat hadiah. Silakan. Kak, pikul salib itu susah, tetap kuat ya. Nah, gimana Beatrix? Siap pikul salib? Siap. Beratnya 5 ton loh. Siap. Wow. Sekarang pun saya merasa saya sudah sedang. Saya percaya Tuhan Yesus. Ya, oke, puji Tuhan ya. Nah, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, kamu ada pertanyaan nggak buat dia? Nggak, mantap ya, udah percaya. Bersama kita juga ada salah satu akun apologet senior, Bro Iksoye. Tapi dia nggak perlu tampil teman-teman ya, terlalu ganteng. Ada calon istrinya. Wah, nanti kita masalah nih. Ya, biar jomblo-jomblo nggak kelepek-kelepek kalau lihat si Soye mau gantengnya, naujubillah. Ya, cuman saya titip salam buat teman-teman yang nonton. Banyak bersabar, Bu. Banyak bersabar ya. Siap. Oke, pertanyaannya mana teman-teman? Ada nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti buku saya sudah bisa doa Bapak kami belum? Sudah dong. Oke, sudah katanya.
Ya, kalau dia bilang sudah, teman-teman harus percaya. Jadi jangan dites-tes. Sudah bisa salam Maria. Mantap. Sudah bisa kemuliaan. Sudah bisa sahadatnya. Oke, begitu. Teman-teman Katolik yang menyaksikan, tolong ya, nanti Saudara Beatrix tanggal 5 Januari kembali dari Eropa, tolong dihandle, tolong disambut di Jakarta. Silakan arahkan dia mau katekumen di mana, baptis di mana. Dia sangat terbuka dan sangat menunggu. Ya, nggak apa-apa, emak menjadi penjembatan kenapa dia harus datang ke Jakarta, bertemu saya, mengenal Kristus, menerima Kristus. Tapi selebihnya keputusannya ingin menjadi Katolik sejati harus kita hargai. Mak, jangan buru-buru ngomongnya kayak merepet. Enggak kok, aman tuh. Ada di sini. Kak, KTP-nya sudah ganti statusnya. Beatrix, KTP-mu udah ganti status belum? Belum. Jadi masih Buddha. Masih Buddha. Masih Buddha, teman-teman. Belum ya, karena kan dia belum benar-benar dibaptis Katolik. Nanti kalau sudah dibaptis Katolik, prosedurnya udah beres, tentu dia akan melaporkan untuk mengganti status. Tenang, teman-teman. Kita ikuti SOP-nya ya. Jadi tidak sembarangan. Mengikut Kristus itu tidak semudah membalik telapak tangan asal mengucapkan kata-kata saksi dusta jadi Katolik, nggak gitu dong. Kita tawa dulu. Seperti saya maksudnya Emang, dia nggak percaya iya. saya dari Buddha mau masuk Katolik gitu. Saya kasih lihat kok, nggak masalah. Nah, dikasih lihat lo, nggak masalah lo, mantap jiwa. Ayo lo yang nantang-nantangin lo. Ayo lo nantang-nantangin sembarangan lo. Alamatnya ditutup sama nomor KTP-nya, agamanya keliatin. Tantangan diterima, bro. Masalahnya kita bukan pendusta ya. Nggak Nah, kayak yang RT 6 gitu loh. Suka ngaku-ngaku aja. Dari RT 6 ngaku Katolik itu. Saya meskipun saat itu belum percaya Tuhan Yesus, saya sering nonton live RT 6 ini suka ngada-ngada dan bohong. Itu saya nggak suka. Jadi saya jangan dituduh sama seperti mereka gitu loh. Makanya tuh jangan nantangin. Orang yang sudah menjadi milik Kristus, dia akan ya berkata ya, tidak berkata tidak. Karena di dalam Alkitab jelas dikatakan jangan berdusta, titik. Ini Mak Lina, KTP aku tutupin Mak Lina. Ini saya bantu. Udah. Agamanya sebentar. Ini. Ya. Nih teman-teman nih. Buddha. Bisa baca nggak? Kebaca nggak ya? Tuh mukanya teman-teman lihat dulu. Saya jauhin dikit biar agak mirip. Terus nih teman-teman bisa baca nggak? 5 huruf doang kan? B-U-D-A. Betul, semangat Mbak. Tuhan Yesus memberkati. Iya dong. Ya. Kita nggak, dan yang saya sangat bersyukur teman-teman, dia ini pertama kali datang ke Jakarta dan pertama kali ini ketemu saya langsung. Bersyukur dia tidak jatuh ke tangan bidat. Wah, haleluya, puji Tuhan. Teman-teman, saya bayangkan kalau sampai dia harus jatuh ke tangan yang salah. Nah, ini semua karena anugerah Tuhan ya. Saya juga tidak mengenal dia. Dia menghubungi saya lewat DM. Lalu di DM itu memang ada nomor kontak saya. Dia hubungi saya lewat kontak. Dia ingin bertemu. Saya tidak pernah takut bertemu dengan orang asing sekalipun, karena saya percaya orang baik atau orang jahat sekalipun Tuhan kirim datang ke dalam kehidupan kita untuk maksud tertentu. Apalagi orang yang benar-benar sungguh-sungguh mau menempuh jarak ribuan kilometer hanya untuk mengenal Kristus. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi thank you Beatrix Lee. Tuhan berkati kamu. Nah, teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak? Atau salam dari Ambon Kak Lina, karena Kak Elia kami juga percaya Kristus. Wah, haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita tanya, ada sesuatu yang mau disampaikan nggak? Bagi mereka di luar sana yang belum percaya Kristus. Menyampaikan untuk yang belum percaya. Siap, ya betul. Enggak, ini kan pengalaman saya sendiri ya. Saat saya waktu masih umur belasan lah ya, saya sering mimpi buruk itu. Terus saya nggak tahu waktu itu saya agama apa, saya nggak ngerti waktu umur belasan. Dan saya pun ragu ada apa enggak Tuhan itu ya. Tapi ketika saat saya mimpi buruk, saya teriak panggil Tuhan Yesus. Tiba-tiba salib itu sekitar ukuran 2 meter lebih lah, lebih kurang ya. Turun gendong aku gitu. Wah. Langsung saya berdiri, terbangun. Wah, salam buat Beatrix. Teman-teman tulis sendiri salam Beatrix. Hai Beatrix. Beatrix dapat salam tuh. Iya, salam semuanya.
Walaupun jauh titip peluk cium kasih untuk kakaknya ya. Sini. Sudah saya peluk dan saya cium ya. Patrick tetap semangat ya. Nah teman-teman gini ya, udah 2 orang, yang pertama dari Palembang, juga basicnya Buddha, datang bertemu langsung dengan Mak di Jakarta, puji Tuhan sudah terima Yesus Kristus, sekarang ada di Cikarang, dan itu videonya Mak share terang-terangan. Sekarang Mak live kan seorang Buddha juga dari Bangka. Jadi teman-teman tidak ada di sini yang direkayasa. Tapi kalau teman-teman tanya, yang Muslim bagaimana Mak? Yang Muslim off the record. Kenapa begitu? Karena teman-teman tahu sendiri. Ya, mereka membayar harga cukup mahal ketika harus mengikut Kristus. Apalagi jikalau mereka ditayangkan terang-terangan. Karena itu kita bersyukur, doakan terus. Sekali lagi, Patrick. Ya. Kenapa harus pilih Yesus Kristus? Karena hanya Tuhan Yesuslah Tuhan yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Dan bukan dongeng. Wah, bukan dongeng ya? Iya, bukan dongeng. Emang Tuhan yang enggak hidup? Enggak, dongeng. Apa buktinya Tuhan Yesus itu hidup? Karena saya merasakan kehadiran itu. Saat saya menyatakan diri mau ikut Tuhan Yesus, hati saya itu kayak gimana ya, nggak bisa diungkapin. Sedih, terus langsung keingat semua dosa-dosa apa yang saya lakuin gitu. Jadi saya pengen sekarang ini intinya gini lah. Saya masih manusia, tapi saya berusaha untuk menjadi semakin baik mengikuti jejak Kristus. Apakah kamu terpengaruh Ahok? Ahok? Enggak. Enggak terpengaruh Ahok sama sekali. Apakah kamu terpengaruh seseorang? Tidak sama sekali. Jadi murni karena Kristus sentuh Karena hatimu melalui mimpi. Ya, ada melalui mimpi. Oke, puji Tuhan. Ya. Tapi kamu tahu nggak, kalau mengikut Yesus itu nanti ketika kamu bersaksi kamu akan dituduh-tuduh. It's okay, no problem. No problem. Dibunuh sekalipun nggak masalah. Oh, luar biasa. Dulu saya teman-teman takut mati. Sekarang setelah saya mengenal Yesus, saya udah nggak takut mati. Luar biasa ya. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan, kata Paulus. Nah, teman-teman bisa perhatikan bagaimana setelah kita dimiliki dan memiliki Kristus di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam perasaan, dalam perbuatan, maka itu juga mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Ya. Ada damai? Damai. Kasih? Banyak. Sukacita? Sangat. Pengharapan? Betul yakin. Haleluya. Wah, malam minggu bersama Mak seru ya, dari Mall Arah Gading Jakarta Utara. Mak Lina live teman-teman bersama tamu yang jauh-jauh dari Pulau Bangka. Nah, luar biasa. Ya, silakan. Soye, ada yang mau disampaikan? Atau ada yang mau ditanyakan? Di sini ada senior kita di sini di belakang layar. Lanjut. Oke. Salam dari umat Katolik Timika, Papua. Wah, haleluya, puji Tuhan. Salam kembali. Nah, salam kembali. Ya. Oke, buat teman-teman di Bangka, apakah ada yang mau disampaikan? Buat teman-teman di Bangka yang belum kenal Yesus, saya berharap pada akhirnya semua, terutama penduduk Bangka ya, pada akhirnya semuanya mengikut Yesus Kristus. Karena cuman dengan kita mengikuti Yesus kita bisa ke surga. Amin. Ya. Mirip artis Roxette katanya. Artis apa? Roxette. It must have been love. Itu lagunya. But it's over now. Nah, itu lagu Roxette yang terkenal. Oh iya. Ah, ya. Saya nggak bisa nyanyi. Oke, sekarang ada pertanyaan menarik. Kamu saya anggap sumar komen ya. Cuman komen. Kalau Patrick mau menjawab, maka kamu saya anggap pemenang dari pertanyaan yang paling menarik. Pertanyaannya, ajaran di Buddha apa yang gak Patrick temukan tapi ditemukan di Kristen? Wah, pertanyaannya mantap jiwa. Saya ulang. Ajaran apa di Buddha yang Patrick tidak temukan tapi ditemukan di Kristen? Di dalam Buddha, memang kami semua umat Buddha diajarkan kebaikan, cinta, kasih. Cuman di dalam Buddha tidak diajarkan mana Tuhan yang akan membawa kami ke surga. Lalu, apa yang ditemukan di dalam Kristus? Ya, Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak akan sampai ke surga. Nah, Tuhan ya teman-teman ya. Jadi dia mengatakan dalam ajaran yang lama, cinta kasih itu menjadi nomor satu. Saya akui teman-teman Buddha itu memang kasihnya itu luar biasa. Nggak mudah membalas. Pokoknya jarang mendapati
orang-orang Buddha ini sebagai pelaku kriminal. Jarang banget, saya tidak memuji berlebihan, itu fakta. Tetapi di sana tidak diajarkan tentang kejahatan segala macam, cuman kan kita nggak diajari yang mana Tuhan kita. Oke, tidak diajari tentang adanya Tuhan atau yang mana Tuhan Ya, itu. intinya hanya berbuat baik gitu, hukum tabur tuai, tapi Tuhan tidak diajarkan. Nah, teman-teman sudah mendengar sendiri ya. Nah, cuma komen kamu DM saya sebagai pemenang hadiah malam minggu bersama Mak Lina Wijaya. Teman-teman, saya nggak perlu ulang ya teman-teman. Teman-teman sudah dengar sendiri. Nah, thank you. Kita bersyukur ya Beatrix mau menjawab tanpa sungkan, tanpa ragu sebagai perwujudan atau perjuangannya. Walaupun dia belum mengikuti katekumen atau dibaptis, tapi dari sini kita melihat keteguhan hatinya dan kesiapan mentalnya. Ada lagi Beatrix yang mau disampaikan? Saya rasa cukup. Kesan dan pesan setelah bertemu Lina Wijaya. Oh, semakin yakin. Saya semakin yakin pengen dibaptis cepat. Alhamdulillah. Puji Tuhan ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Beatrix. Walaupun singkat, tapi live ini kayaknya berkualitas tingkat dewa. Karena kita mendengar langsung bagaimana seorang Beatrix, satu jiwa yang diselamatkan. Perhatikan teman-teman, firman itu bekerja ya dan amin, hidup kekal sampai selama-lamanya. Satu orang bertobat, sisi rumahnya akan diselamatkan. Dan ketika ada satu jiwa dimenangkan, seluruh malaikat di surga bersorak-sorai. Haleluya. Amin. Thank you ya teman-teman yang sudah mantengin 170. Kita mau pamit dulu, lanjutin makan malam. Atau Beatrix mau lanjut live? Salam. Ya, salam damai buat teman-teman semua. Salam kenal, salam santun. Selamat melanjutkan aktivitas. Thank you Soya yang ada bersama kami. Thank you teman-teman yang sudah tap layar, yang sudah share live. Thank you yang sudah berbagian. Thank you yang sudah memberi pertanyaan. Thank you juga yang sudah menang untuk kuis malam ini. Praise the Lord. Shalom. Oh ya, satu lagi Beatrix. Apa sudah ada lagu rohani yang bisa kamu nyanyikan? Lagu rohani belum. Cuman lagi mau hafalin lagu apa ya? Sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga. Yesus, Haleluya. punya Allah seperti Engkau. Puji Tuhan. Lanjutkan. Belum apa? Oke, saya bantu ya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus akan segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup berarti bila dibanding dengan kasih-Mu, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu itu menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga Bapa. Amin. Punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus akan segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup jauh dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku kemenangan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan teman-teman. Mbak Beatrix aja lebih merdu dari Mak, coba nyanyi deh. Nah teman-teman, ya oke teman-teman, ada yang bisa kamu nyanyikan. Kalau memang belum bisa lagu rohani, nggak apa-apa teman-teman, lagu apa aja nggak apa-apa, boleh satu. Suaranya merdu katanya. Sebagai perkenalan, monggo. Aku nggak hafal lagu Indonesia Raya. Bolehlah, sebagai orang Indonesia kita bangga menjadi warga negara Republik Indonesia. Wow. Nggak ada lagu yang bisa kan? Udah balonku aja lah, balonku ada 5 lah. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, Mantap. merah muda dan ungu. Meletus balon hijau, Yes.
hatiku sangat kacau. Lanjut. Malamku tinggal empang. Ku pegang erat-erat. Yes. Oke, thank you teman-temannya. Mak, tadi si Raji bilang mau ke Singapura. Kapan, Mak? Saya baru pulang dari Singapura, teman-teman. Ini ketemu Soye karena bagi-bagi oleh-oleh dari Singapura. Ketemu Amanda Ruth, ketemu Beatrix. Kita saling sharing, teman-teman ya. Oh, puji Tuhan. Oke, kalau ada lagi gimana? Kita tutup? Tutup. Oke, saya goodbye dulu dong. Sekali lagi. Shalom teman-teman semua, saudara seiman dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Oke. Thank you ya sudah mantengin Lina Wijaya walaupun sekian menit tapi itu sangat berarti. Nah, teman-teman, kembali saya di sini bersama teman atau partner apologet saya ya dengan akun Xoi. Undur diri dulu teman-teman, kiranya Tuhan memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Ingat, lakukan yang terbaik. Jadi Kristus oleh Kristus untuk Kristus. Selamat Tuhan izinkan kita untuk memberitakan Injil. Jadikan penginjilan sebagai gaya hidup atau lifestyle. Shalom. Tuhan berkati kita semua. Amin. Tuhan berkati kita semua. Amin.